Okay, good. Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Pokoknya jangan semangat ya dan tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film untuk kalian semua yang berjudul Jurassic World tahun 2015. Nah, film ini pokoknya tentang perdinosaurusan yang dimana mungkin kalian semua udah nggak asing sama ini film. Nah, makanya nggak usah banyak spoiler, langsung saja siapkan kopi dan camilannya dulu ya lur. Kalau belum ada silahkan beli dulu atau bikin dulu, santai wae tak tunggu, oke? Dan inilah dia. Scene pertama diperlihatkan dengan keluarga kecil yang berbahagia di sebuah rumah yang tampaknya mereka sedang packing beres-beres untuk persiapan pergi. Dimana di situ ada sang ayah yang bernama Scott, si ibu yang bernama Karen, serta kedua anaknya itu yang bernama Gray dan Zach. Call me every day and text. You're not going off to war here, please. Yang kemudian Scott dan Karen sedang mengantarkan kedua anaknya itu untuk pergi ke bandara, di mana mereka berdua itu akan berlibur akhir pekan ke negara Costa Rica dengan mengunjungi tempat wisata milik bibinya. How big is the island? Big. Lalu ketika tiba di lokasi, Gray dan Zach langsung transit naik ke kapal pesiar untuk menuju ke sebuah pulau bernama Isla Nublar, di mana pulau tersebut difungsikan sebagai wisata Jurassic World atau sejenis kebun binatang yang terdapat hewan-hewan purba seperti dinosaurus sejenis T-Rex, Stegosaurus, Raptor, dan lain-lain. Di situ mereka berdua akan ditemani oleh Zara yang merupakan asisten pribadi Bibi Claire. Sementara itu di gedung utama Jurassic World, ini dia tantenya Gray dan Zach yang bernama Bibi Claire. Ia merupakan CEO di perusahaan tersebut. Tak lama kemudian, Bibi Claire akan bertemu dengan beberapa investor di ruangan lab uji coba atau eksperimen dinosaurus di perusahaan itu. Di mana Bibi Claire yang sifatnya selalu mikirin duit dan untung, di situ ia memperkenalkan kepada mereka jika pihak Jurassic World beserta ilmuwannya yang bernama Henry telah membuat eksperimen baru tentang spesies dinosaurus yang lebih mengerikan, yaitu bernama Indominus Rex, di mana spesies itu tercipta dengan cara rekayasa genetik, yaitu menyilangkan gen dan DNA dengan beberapa jenis dinosaurus yang berbeda. Advances in gene splicing have opened up a whole new frontier. Our first genetically modified hybrid. 8 feet long when fully grown, bigger than the T-Rex. Tentu tujuan diciptakannya Indominus Rex kali ini yaitu agar pengunjung bisa lebih tertarik dan Jurassic World akan dikenal oleh dunia atas temuan eksperimen mereka kali ini. Triceratops is half as tall as T-Rex. Well, I mean, and diamond. Same for things and everything that ever lived. Lalu Bibi Claire bersama rekannya yang bernama Mas Rani kini beranjak pergi dengan menggunakan helikopter ke sebuah tempat untuk memantau aset baru mereka, di mana tempat yang mereka tuju ternyata merupakan zona atau kawasan yang menjadi kandang Indominus Rex ditempatkan. Terlihat jika kandang dengan tembok tinggi raksasa itu masih dalam proses pembangunan secara ngebut karena Indominus Rex akan dikenalkan kepada publik dalam waktu 3 minggu ke depan. Akan tetapi ketika Bibi Claire dan Mas Rani masuk ke dalam ruang kontrol di dalam kandang itu, terdapat sebuah kerusakan kecil berupa retakan yang diduga karena ulah dari Indominus Rex. Fantastic. They say it can sense thermal radiation, like snakes. So the paradigm is quite safe then. Karena mengingat jika hewan ini termasuk hewan buas dan mengingat akan keselamatan para pengunjung maupun karyawan, di situ Mas Rani menyarankan Bibi Claire agar memanggil orang yang ahli untuk mengecek standarisasi kandang Indominus Rex ini. Orang tersebut bernama Owen Grady yang merupakan mantan seorang marinir. We have the best structural engineers in the world. Companies is running. Owen Grady. I want you to bring him in. Sementara itu di tempat lain, ini dia orangnya, Owen, yang saat ini bertugas sebagai pawang 4 ekor raptor di Jurassic World. Setiap harinya ia melatih 4 ekor raptor itu agar bisa terlatih dan menuruti perintahnya. Luke! Watch it. We're moving. Go!
Lalu tak lama kemudian muncullah rekan Owen yang bernama Hoskins yang merupakan ketua atau pemimpin perusahaan keamanan bernama InGen sekaligus rekan Owen ketika di militer dulu. Tiba-tiba si Hoskins yang terpukau dengan aksi Owen barusan yang berhasil melatih Raptor itu menyarankan dan mengajak Owen untuk menciptakan eksperimen baru, yaitu menjadikan si Raptor-Raptor itu sebagai tenaga keamanan militer. Namun ide itu sudah pasti jelas akan ditolak mentah-mentah oleh Owen karena Owen sangat menyayangi hewannya tersebut. The wild animals, Hoskins. Trust me, you don't want them in a field. We know that the military needs to reduce casualties. How long has InGen been practicing this pitch? Akan tetapi ketika Hoskins masih ngeyel mempengaruhi Owen, tiba-tiba Hold your fire, do not fire. Stand down. Hey, hey. lalu kembali kedua bocil yaitu Gray dan Zack. Ketika pengawal mereka yaitu si Zara sedang sibuk dan lengah tak memperhatikan dua bocil itu, kesempatan itulah yang Gray dan Zack gunakan untuk melarikan diri dari Zara. Lalu mereka memilih untuk berkeliling sendiri tanpa ditemani oleh orang yang tak ia kenal sebelumnya. Yang mana kemudian mereka berdua itu mengunjungi ke beberapa wahana termasuk di kandang predator darat yaitu T-Rex serta pertunjukan di kandang Mosasaurus si predator laut. Di sisi lain, akhirnya Bibi Claire pun menerima saran dari Mas Rani untuk memanggil Owen sebagai tenaga ahli untuk mengecek keamanan di kandang baru Indominus Rex. We'd like you to evaluate the paddock for vulnerabilities. Numbers on a spreadsheet, but they're not. They're very sensitive to smell. Dan ketika mereka berdua tiba di TKP, Bibi Claire langsung menyuruh Yanto untuk memberikan makanan kepada Indominus Rex agar Owen bisa melihat hewan itu secara langsung. Positive relationship this animal has is with that crane. Animals raised in isolation aren't always the most functional. Namun ternyata hewan itu tidak pula muncul juga untuk menampakkan wujudnya. Bahkan kemudian Owen melihat ada sebuah cakaran di dinding kandang yang dimana diduga itu adalah cakaran Indominus Rex yang berusaha kabur. Were those claw marks always there? Lalu ketika di-scan menggunakan detektor suhu panas pun, keberadaan Indominus Rex ternyata tidak ada di dalam kandang. Plant in her back. I can track it from the control room. Situasi tersebutlah yang membuat Bibi Claire langsung panik dan mengeluarkan tanda bahaya siaga 1. Ia juga langsung menghubungi petugas yang ada di ruangan kontrol yaitu si Lowery untuk melacak keberadaan Indominus Rex. Asset out of containment. Put ACU on alert. Get me coordinates on the Indominus. Namun ketika dicek sama si Lowery menggunakan alat pelacak yang ditanam di tubuh Indominus Rex, ternyata Indominus Rex itu masih berada di dalam kandang, dimana di saat yang bersamaan si Owen, Yanto sama Tresno sedang masuk ke dalam kandang itu untuk melihat-lihat keadaan bekas cakaran di tembok kandang Indominus Rex. Dan tiba-tiba Go! ya, hewan itu sangatlah jenius, mampu mengelabui petugas seolah-olah dia kabur dari kandangnya. Kini situasi gawat darurat telah dikeluarkan. Pihak pusat pun juga langsung memerintahkan pasukan khusus untuk mencari dan melumpuhkan Indominus Rex secara diam-diam tanpa sepengetahuan para pengunjung. Regu pasukan khusus yang dipimpin oleh Hamada itu pun langsung bergerak cepat untuk mengejar Indominus Rex yang telah kabur. Dan ketika tiba di titik lokasi sesuai alat pelacak itu, mereka dikejutkan bahwa alat pelacak yang ditanam di tubuh Indominus Rex itu ternyata telah dikeluarkan sendiri oleh hewan tersebut. Hewan itu sangatlah jenius. Mereka kini tak tahu keberadaan pasti di mana Indominus Rex. Dan yang terjadi kemudian, karena situasi semakin serius, Owen pun merasa geram karena Bibi Claire maupun Mas Rani itu pun tak tahu menau terbuat dari persilangan apa sajakah Indominus Rex itu.
She marked up that wall as a distraction. She wanted us to... Lalu Owen menyarankan untuk menembak mati saja hewan tersebut karena hewan itu sudah seperti mesin pembunuh. Kemudian Bibi Claire pun langsung menutup semua wahana di pulau itu dan mengevakuasi seluruh pengunjung. Akan tetapi Grey dan Zack yang terlanjur menaiki wahana bola hamster itu pun tak peduli akan peringatan untuk kembali ke lobi utama. Our exhibits are now closed. Please disembark all right. Di sisi lain, informasi tentang lepasnya Indominus Rex ini telah terdengar oleh Hoskins. Tentu berita ini menjadikan kesempatan bagi dirinya untuk memanfaatkan keempat ekor raptor yang ada di hadapannya saat ini. Ia langsung menyiapkan pasukannya sendiri dari perusahaan bernama InGen itu untuk mengambil alih kendali penangkapan Indominus Rex. We might have an opportunity here. Good. Hold off on that. Lalu Mas Rani pun menuju ke lab penelitian untuk menemui ilmuwannya yaitu Henry untuk menanyakan tentang persilangan gen dan DNA apa sajakah yang ada di dalam tubuh Indominus Rex. Yang ternyata terciptanya Indominus Rex itu adalah karena persilangan dari hewan T-Rex, ikan sotong untuk bisa berkamuflase, dan katak pohon untuk bisa mengatur sensor inframerah di tubuhnya sendiri. Ya, itulah kenapa si Indominus Rex kini bisa menjadi monster yang kuat, jenius, dan mampu mengelabui siapapun. From their DNA to adapt her to a tropical climate, exaggerated predator features without the chorus. We'll shut down this park, seize your work, everything you've built. Lalu kembali ke Grey dan Zack. Karena mereka berdua itu masih remaja puber, mereka berdua itu pun bandel dan tetap berjalan hingga masuk ke zona terlarang yang seharusnya tak boleh dimasuki oleh orang umum. Dan yang terjadi kemudian... Be here, and there's 5 dinosaurs. Untungnya Bibi Claire yang mengetahui keberadaan mereka berdua dari informasi si Zack ketika mereka teleponan sebelum komunikasi mereka terputus akibat sinyal. Si Bibi langsung meminta bantuan kepada Owen untuk membantu mencari dua keponakannya itu yang berada di dalam hutan. Help my nephews, they're out in the valley. Come on, pick up. They made it out. Setelah dikejar-kejar oleh Indominus Rex, akhirnya dua bocil itu berhasil melarikan diri setelah berhasil memperbaiki mobil jeep bekas di salah satu garasi dan mereka gunakan untuk keluar dari hutan itu. It's one of theirs. Setelah itu, Bibi Claire juga memerintahkan Lowery untuk mengirim pasukan bersenjata berat untuk membunuh Indominus Rex. Karena kurangnya pasukan, kini Mas Rani lah yang akan mengambil alih kemudi menerbangkan helikopter untuk mengejar Indominus Rex yang bergerak menuju ke zona aviari atau ke kandang burung. Namun ketika mereka sampai di lokasi, tiba-tiba... Ya, situasi semakin kacau. Bahkan burung-burung yang lepas itu pun menuju ke lobi utama, tempat di mana para pengunjung yang telah dievakuasi sedang berkumpul. Burung-burung itu pun menyerang mereka secara membabi buta. Bibi Claire dan Owen yang sudah datang di kerumunan itu pun berusaha untuk mencari dan melindungi keponakannya. Sementara itu, Hoskins yang berada di pusat kontrol telah mengambil alih ruangan tersebut dan memerintahkan pasukannya untuk memanfaatkan 4 ekor raptor itu untuk menyerang Indominus Rex, di mana raptor-raptor itu telah dipasang teknologi seperti kamera pelacak yang sebenarnya raptor-raptor itu terlihat tampak marah dan tak suka dengan perlakuan Hoskins. Tentu, Owen yang mengetahui kabar dari Barry yang merupakan partner Owen selama menjadi pawang itu jika raptornya dijadikan senjata oleh Hoskins, Owen pun langsung datang menemui Hoskins dengan muka-muka emosi dan langsung ngegaplok Hoskins tanpa basa-basi. Finally arrived. Oh!
This is an urgent situation now. Namun karena situasinya sedang darurat dan mereka kekurangan pasukan, mau tidak mau, Owen pun mengikuti rencana Hoskins untuk menggunakan keempat Raptor itu sebagai alat melacak sekaligus menyerang Indominus Rex. This is a game we call hide and seek. It's a scent drill. We've done good target, gentlemen. Do not shoot my raptors. Easy, Blue. Dan rencana itu pun dilakukan. Keempat Raptor itu pun dilepas, sedangkan Owen bersama Barry beserta pasukan lainnya mengikutinya dari belakang. Dan ketika Raptor itu menemukan lokasi Indominus Rex dari indera penciuman mereka, di situ Owen dan lainnya dikejutkan jika keempat Raptor itu seperti berkomunikasi dengan Indominus Rex. Things wrong. They communicating. Ya, di sini Owen berspekulasi jika Indominus Rex itu juga diciptakan dari Raptor juga. Lalu tiba-tiba keempat Raptor itu berbalik menyerang Owen dan pasukan lainnya. Bahkan Bibi Claire yang berada di dalam mobil bersama dua keponakannya itu pun juga ikut diserang. Usut punya usut, ternyata selama ini si Hoskins bersama Henry telah sengaja bekerja sama untuk bereksperimen membuat dinosaurus monster yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya Henry bersama ilmuwan lainnya dan beberapa hasil lab penelitiannya itu pun dibawa untuk kabur. Ketika Bibi Claire, Owen, Gray, dan Zack berada di dalam lab itu untuk bersembunyi, mereka sangat terkejut tentang eksperimen-eksperimen gila yang dilakukan ilmuwannya, tapi hal itu justru tak diketahui oleh Bibi Claire sendiri. Dan ketika Hoskins masuk ke dalam lab itu, lalu ia menyombongkan dirinya di hadapan mereka berempat itu pun, lalu tiba-tiba Is the gift. Oh shit! We're on the same side, right? ketika mereka berempat berusaha keluar dari gedung utama untuk melarikan diri, mereka dicegat dan dikepung oleh 3 ekor raptor yang tersisa. Di situ Owen yang sebelumnya mempunyai kemampuan sebagai pawang raptor-raptor itu pun mencoba untuk meyakinkan kepada mereka agar tak menyerangnya dan memerintahkan ketiga raptor itu untuk menyerang Indominus Rex. Ya, meskipun dikeroyok 3 ekor raptor, karena kekuatan Indominus Rex itu tiada tandingannya, 3 ekor raptor itu pun tak mampu menumbangkannya. Dan karena situasi sudah terdesak, akhirnya Bibi Claire itu pun secara nekat pergi ke kandang nomor 9, di mana tempat itu merupakan kandang dikurungnya seekor T-Rex. You kidding? Akhirnya pertarungan antara T-Rex dan Indominus Rex itu berlangsung secara sengit dan tak terelakkan. Meskipun sudah jelas jika di awal-awal gelut si Indominus Rex ini unggul dari T-Rex karena hewan itu merupakan ciptaan dari gabungan beberapa hewan yang kuat, akhirnya di sini T-Rex pun mendapatkan bantuan dari Raptor untuk membalikan keadaan. Ya, setelah Indominus Rex tumbang dimakan oleh Mosasaurus, kini semua pengunjung yang telah dievakuasi sebelumnya telah diangkut oleh kapal pesiar dan mendapatkan pertolongan medis. Di akhir cerita, akhirnya kini Pulau Isla Nublar itu pun menjadi habitat alami milik dinosaurus dan sejenisnya tanpa ada campur tangan dari manusia. Hewan-hewan itu pun bisa hidup secara bebas sesuai keinginan mereka. Dan film pun selesai. Nah, baiklah dulurku sekalian, jadi begitulah alur cerita singkat tentang film Jurassic World tahun 2015. Mungkin next video akan aku buatkan yang Jurassic World yang kedua ya, oke? Pokoknya tetap stay tune di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian ya lur, sampai jumpa di video berikutnya.